Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2870 Pil Imitasi Darah. Cloudmount berkabut tua, kamu benar-benar menerima murid yang baik. Hal tua, kali ini, ayahmu benar-benar harus menyerahkannya padamu. Pertarungan ini memuaskan. Cloudmount berkabut tua, kali ini, kamu bisa pamer sesukamu. Di penghalang surga absolut, para hegemoni juga merasakan peningkatan emosi. Kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini belum pernah dialami sejak kebangkitan ras darah. Terlalu memuaskan. 100.000 tentara elit ras darah ini sama sekali tidak dapat dihabiskan untuk ras darah juga. Setelah pertempuran ini, ras darah harus memutarnya kembali juga. Siapa bilang ayahmu akan pamer? Pang ini baru saja datang ke Heaven One Continent selama beberapa tahun. Kontribusi yang dia berikan bahkan lebih besar dari ayahmu, alam hegemon ini. Tidak bisa, ayahmu harus menghajarnya, kalau-kalau dia menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Astaga, aliran cahaya yang mengalir keluar, klon hegemon Cloudmount terbang langsung ke kota raksasa Ki Selatan. Wajah kelompok alam hegemon segera menjadi hitam. Ini disebut tidak pamer. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya pasti akan menekan Anda, benda tua ini, di tanah dan menggosok ke atas dan ke bawah. Kamu Yuan, Anda mengatakan bahwa kita kalah di tangan Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Tunggu sebentar, kenapa nama ini, sedikit familiar? Di kuil Dewa Darah, wajah Tuan Wang Zuo agak tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kebenaran akan sangat mengejutkan. Awalnya, kota raksasa Ki Selatan akhirnya membuka jalan, dan Tuan Wang Zuo sangat senang. Siapa yang mengira bahwa 100.000 elit benar-benar pergi dan tidak pernah kembali? Dia agak tidak dapat menerima hasil ini. Pertarungan yang merupakan kemenangan pasti benar-benar berakhir dengan kekalahan yang begitu menyeluruh pada akhirnya. Yang penting adalah bahwa ras darah sama sekali tidak tahu tangan siapa mereka dikalahkan. Feng Xiaotian, sama sekali tidak. Perlombaan darah terlalu jelas tentang seberapa besar kemampuan yang dimiliki Feng Xiaotian. Oleh karena itu, kuil Dewa Darah mengaktifkan sistem kecerdasan surga satu benua dan akhirnya mengetahui segalanya. Ye Yuan, nama ini muncul di depan Tuan Wang Zuo. Kepala intelijen ras darah berkata, Tuan Wang Zuo ingat dengan benar. Kekalahan dalam pertempuran Northern View City justru karena Ye Yuan ini berada di antaranya. Itu sebabnya kami gagal pada langkah terakhir. Lord Blutsky juga terluka parah dan belum pulih karena dia. Tatapan Lord Wang Zuo menjadi dingin, mengungkapkan beberapa niat membunuh. Dua kali ini adalah kemenangan strategis ras darah. Itu benar-benar hancur di tangan Saint Sovereign Heaven. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala suku tahu bahwa Tuan Wang Zuo telah membangkitkan niat membunuh. Sudahkah Anda tahu mengapa kota Ki Selatan yang melindungi Grand Arai tiba-tiba pulih? Tuan Wang Zuo berkata dengan suara serius. Kepala desa berkata, kami sudah mengetahuinya. Itu adalah seni restorasi asal kecil hegemon Luo Tian. Dikatakan bahwa seni restorasi asal kecil ini pada akhirnya mendarat di tangan istana surgawi labirin. Jadi bawahan ini menduga bahwa bocah ini kemungkinan besar mendapatkan warisan istana surgawi labirin. Pupil mata Lord Wang Zuo mengerut, tatapannya penuh keterkejutan. Warisan istana surgawi labirin, beberapa kata ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Sekte super hebat yang menyapu langit saat itu. Bahkan dia, keturunan bangsawan ini, juga sangat tersentuh oleh warisan istana surgawi labirin. Selain itu, Heaven One Alliance telah memberikan seni restorasi asal kecil ke 108 kota. Di masa depan, jika kita ingin membuka lorong, kemungkinan akan lebih sulit. Kepala tidak bisa menahan perasaan sakit kepala. Awalnya, ras darah telah melihat Fajar Absolute Heaven Barrier dilanggar. Siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar akan kembali sebelum pembebasan dalam semalam karena kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba. Sialan, dengan siapa alasan ini? Lord Wang Zuo merenung sejenak dan berkata dengan suara serius, beritahu Dark Knight untuk membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Tatapan kepala berubah niat, menjadi sangat terkejut. Dark Knight terdiri dari orang-orang berdarah yang terbaring rendah di surga satu benua. Itu juga dia yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan Dark Knight. Informasinya juga datang dari Dark Knight.
Terlalu sulit bagi ras darah untuk ingin menyelinap ke surga satu benua melalui penghalang surga absolut. Oleh karena itu, masing-masing di Dark Knight sangat berharga. Lord Wang Zuo sebenarnya mengabaikan semua biaya demi sedikitnya Saint Sovereign Heaven. Jika Ye Yuan tersesat di luar, itu akan tetap baik-baik saja. Tapi, jika dia terus bersembunyi di kota raksasa Qi Selatan, harga keinginan untuk membunuhnya akan terlalu besar. Feng Xiaotian tidak boleh dikacaukan. Apa? Kamu ingin keluar dari penghalang surga absolut. Mendengar kata-kata Ye Yuan, hegemon Cloudmount hampir menggigit lidahnya. Apakah Anda bercanda? Ayahmu bahkan tidak berani keluar, dan kamu ingin keluar. Ye Yuan mengangguk dan berkata, sudah beberapa ribu tahun. Perlombaan darah semakin kuat dan kuat. Tapi kita tidak tahu apa-apa tentang mereka. Pada tingkat ini, itu sangat buruk bagi kita. Jika tebakan saya benar, Anda semua sudah berada di bawah tekanan yang luar biasa sekarang, bukan? Lebih dari luar biasa, itu hanya Gunung Tai yang runtuh dari atas. Setelah memperoleh 2 benua, ras darah memperoleh darah yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah modal mereka untuk menjadi kuat. Dalam beberapa ribu tahun ini, ras darah melahirkan 5 alam hegemon. Heaven One Alliance tidak memiliki satu pun. Tidak hanya mereka tidak memilikinya, 3 alam hegemon bahkan jatuh dalam beberapa ribu tahun ini. Dengan satu menurun dan yang lainnya naik, penghalang surga absolut sebenarnya sudah dalam situasi genting. Pada tingkat ini, alam hegemon ras darah akan semakin banyak. Bahkan jika hegemoni surgawi bergandengan tangan, mereka juga tidak akan menjadi lawan ras darah lagi. Pada saat itu akan menjadi keputusasaan sejati. Hegemon Cloudmount memiliki wajah hitam ketika dia berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah mengabdikan diri Anda pada kultivasi dan menumbuhkan kekuatan Anda. Bahkan jika kamu menerobos ke Kaisar Sakra Heaven, itu akan sangat membantu aliansi juga. Bocah ini sudah sangat mengesankan di Saint Sovereign Heaven saja. Ketika dia mencapai Kaisar Sakra Heaven, Cloudmount sama sekali tidak berani membayangkannya. Mungkin dia akan menjadi mimpi buruk ras darah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kenali dirimu dan musuh, dan kamu bisa bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya kekalahan. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Ini sangat berbahaya. Hanya aku yang paling cocok untuk menyusup ke ras darah. Mulut hegemon Cloudmount melengkung, dan dia berkata, aura ras darah sangat unik. Setelah Anda keluar dari Absolute Heaven Barrier, Anda akan segera dikenali. Perlombaan darah pasti sudah belajar tentang masalah kota raksasa Qi Selatan. Saya pikir mereka akan senang jika Anda masuk ke dalam perangkap saat ini. Petik 2. Ye Yuan tersenyum, dan tiba-tiba, aura di tubuhnya berubah. Aura berdarah dan jahat muncul dari tubuhnya. Aura ini sebenarnya identik dengan ras darah. Melihat hantu. Jika bukan karena itu Ye Yuan masih mengobrol dengannya sebelumnya, dia pasti akan memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan sekarang. Mata hegemon Cloudmount menjadi piringan lebar dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu melakukannya? Aura ras darah tidak bisa ditiru sama sekali. Aura semacam itu berasal dari garis keturunan, berasal dari setiap sel. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, mereka tidak akan bisa menyelinap ke ras darah juga. Kalau tidak, aliansi akan lama mengirim orang untuk menyusup ke ras darah. Tapi Ye Yuan benar-benar melakukannya. Sebuah pil surgawi muncul di tangan Ye Yuan, dan dia berkata sambil tersenyum, ini disebut pil imitasi darah. Setelah meminumnya, seseorang akan dapat mengubah aura mereka dari dalam keluar. Bahkan ras darah pun akan sulit untuk membedakannya. Cek, esensi darah ras darah memang bagus. Selama beberapa tahun ini, Ye Yuan mengumpulkan beberapa esensi darah ras darah. Dia secara alami tidak akan menyerah pada penelitian. Pil imitasi darah adalah salah satu hasilnya. Hegemon Cloudmount menatap pil itu dengan tercengang. Memang hanya ada Ye Yuan yang bisa melakukan ini. Tapi sayangnya, hal ini tidak berguna baginya. Ranah kultivasinya terlalu tinggi. Baiklah, karena Anda sudah memutuskan, saya tidak akan menghentikan Anda. Namun, ras darah berbeda dari Heaven One. Kamu harus berhati-hati. Hegemon Cloudmount berkata dengan suara serius. Bab 2871 menyampaikan kepala. Kota raksasa Qi Selatan setelah pertempuran memasuki masa damai yang langka.
Pada malam yang gelap dengan angin kencang, beberapa sosok melayang ke istana Tuan Kota. Orang berpakaian hitam itu bertanya dengan suara serius, "Kamu yakin Ye Yuan ada di halaman?" Seorang manusia berlutut ketika dia berkata, "Ya, Guru. Ye Yuan telah sering masuk dan keluar dari rumah Feng Xiaotian beberapa hari ini." Tepat di malam hari, budak ini melihat dengan mataku sendiri bahwa Ye Yuan memasuki halaman dan tidak pernah keluar. Banteng kuning besar itu tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Hari ini juga tidak terkecuali. Orang berpakaian hitam itu berkata dengan tawa yang aneh, "JJ, setelah anak ini meninggal, dia bisa cukup bangga." Untuk membunuhnya, Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil, Dark Knight kami memobilisasi 4 Emperor Fast Heavens dan 7 Emperor Cloud Heavens kali ini. Petik 2. Guru itu bijaksana. Feng Xiaotian tampaknya telah menghitung bahwa kita akan menyergap Ye Yuan. Jadi dia mengirim pembangkit tenaga listrik Kaisar Luas Surga untuk melindungi Ye Yuan dari dekat, kata manusia itu. Pria berbaju hitam itu berkata sambil tertawa, Feng Xiaotian menghitung semuanya dan juga tidak dapat menghitung bahwa kita benar-benar menanam begitu banyak budak darah di kota raksasa Ki Selatan. Orang berpakaian hitam, Blue Ash, adalah eselon atas Kaisar Sakra Heaven dari Dark Knight. Di Dark Knight, setiap pembangkit tenaga listrik sangat berharga. Setiap kali mereka mengirim anggota Dark Knight ini ke surga satu benua, mereka harus membayar harga yang mengerikan. Ini karena barisan besar di kota-kota terhubung ke penghalang surga absolut. Jika mereka ingin masuk, mereka harus melalui kota-kota. Karena itu, ingin memasok Dark Knight, mereka harus meluncurkan perang skala besar. Bayangkan betapa sulitnya bagi Dark Knight untuk menerobos kota yang melindungi barisan besar dan pasukan surga satu. Ras darah memiliki perbedaan yang jelas dari ras lain. Meskipun ras manusia tidak dapat meniru aura ras darah, juga sulit bagi ras darah untuk meniru aura manusia. Tapi ras darah bisa menanamkan tanda darah pada manusia, mengubahnya menjadi budak darah. Malam gelap ini mengumpulkan kecerdasan melalui budak darah satu demi satu. Namun, penyaringan kota raksasa Ki Selatan sangat ketat. Sangat sulit bagi budak darah untuk masuk. Kota raksasa Ki Selatan tidak memiliki banyak budak darah. Untuk membiarkan budak darah ini masuk ke kota, Dark Knight menghabiskan banyak usaha. Namun, kekuatan budak darah ini tidak kuat, dan status mereka tidak tinggi. Mereka tidak dapat mengumpulkan beberapa rahasia inti. Tapi kali ini, mereka akhirnya bisa digunakan. Budak darah bisa langsung memanggil darah ke kota melalui formasi susunan khusus, menghindari pemeriksaan kota yang melindungi susunan besar. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan metode semacam ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Setelah terpapar, mereka akan mati tanpa kuburan. Oleh karena itu, untuk membunuh Ye Yuan, Dark Knight benar-benar mengeluarkan modal darah kali ini. 1 Kaisar Sakra Surga, 4 Kaisar Langit Luas, dan 7 Kaisar Langit Awan, mereka hanya demi memastikan pembunuhan tertentu dalam satu serangan. Ini adalah kekuatan penuh dari cabang tersembunyi. Blue Ash membuat gerakan tangan, 11 pusat kekuatan Kaisar Realem diam-diam menuju halaman tempat Ye Yuan menginap. Halaman Ye Yuan sepi. Di ruang samping, aura kuat menutupi seluruh halaman. Blue Ash mengedipkan mata kepada salah satu Kaisar Langit Luas, membuat mereka pergi ke kamar samping untuk mengikat Kaisar Langit Luas itu. Sementara itu, 3 orang lainnya akan melancarkan serangan membunuh tertentu terhadap Ye Yuan. Adapun Blue Ash, dia ada di sini untuk membiarkan orang-orang ini mundur sepenuhnya. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Feng Xiaotian, membawa orang-orang ini dan melarikan diri setelah membunuh Ye Yuan adalah pekerjaan yang mudah. 3, 2, 1, lakukan. Blue Ash berteriak dengan dingin. 3 kaisar besar surga yang agung segera meletus dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan pembangkit tenaga Kaisar Fast Heaven mengambil tindakan, seberapa mengejutkan keributan itu. Sebelum serangan mendarat, seluruh halaman sudah berubah menjadi tumpukan debu. Kaisar surga luas yang melindungi Ye Yuan langsung macet. Ledakan. Serangan Blue Ash langsung meratakan halaman ke tanah. Tetapi pada saat berikutnya, matanya melebar. Ini karena Ye Yuan benar-benar berdiri di sana dengan aman dan sehat. Pukulan kekuatan penuhnya sebenarnya bahkan tidak melukai sehelai rambut pun. Ini, bagaimana ini mungkin? Blue Ash berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya,
menatap Blue Ash dengan senyum yang bukan senyuman saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, malam gelap benar-benar membuat tampilan yang luar biasa. 1 Kaisar Sakra Surga, 4 Kaisar Langit Luas, 7 Kaisar Langit Awan, jika kalian semua mati di sini, malam gelap juga akan merasakan sakit yang luar biasa, bukan? Bertanya-tanya apakah Tuan Wang Zuo akan menghentakkan kakinya karena marah atau tidak. Saat dia berbicara, penampilan dan aura Ye Yuan mengalami perubahan pergolakan. Aura itu bahkan naik dengan cepat dan benar-benar langsung mencapai surga Kaisar Sakra. Pupil Blue Ash mengerut, dan dia berteriak kaget, F. Feng Xiaotian. Ini tidak mungkin. Apa yang saya rasakan sebelumnya jelas milik Ye Yuan, kan? Feng Xiaotian tersenyum dan ujung jarinya tertekuk ringan. Sebuah pedang kosong kecil tergantung di telapak tangannya. Aura pedang kecil itu persis sama dengan milik Ye Yuan. Mencapai ranah Blue Ash, secara alami tidak mungkin untuk mengidentifikasi pihak lain dengan penampilan mereka, tetapi itu mungkin melalui aura unik setiap orang. Dao setiap orang berbeda, jadi aura di tubuh setiap orang juga sangat berbeda. Sepenuhnya mensimulasikan aura orang lain, ini tidak mungkin. Tapi Ye Yuan bisa. Sebelum pergi, Ye Yuan mengeluarkan segumpal pedang Dao dan menyerahkannya kepada Feng Xiaotian. Pedang Dao ini bisa dengan sempurna menyembunyikan aura Feng Xiaotian sendiri dan membiarkannya berubah menjadi Ye Yuan. Itu demi membayar mereka kembali dengan koin mereka sendiri. Benar saja, Blue Ash menyukainya. Seluruh tubuh Blue Ash bergetar saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana, mungkinkah ini? Demi pembunuhan kali ini, dia sudah sangat berhati-hati. Dia tidak berharap itu masih gagal. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membiarkan orang lain dengan sempurna menyamar sebagai dirinya sendiri. Berapa banyak trik dan kartu truf yang dimiliki orang ini? Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, ekspresimu saat ini persis sama denganku saat itu. Huhu, sejak kamu datang, tetap di belakang. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa ini? Di kuil Dewa Darah, datanglah bawahan Tuan Wang Zuo. Ya, dia sangat marah. Seluruh cabang tersembunyi benar-benar dimusnahkan. 1 Kaisar Sakra Surga, 4 Kaisar Langit Luas, 7 Kaisar Langit Awan. Untuk membiarkan orang-orang ini masuk surga 1, berapa harga yang dia bayar? Tapi sekarang, itu langsung hilang. Kuncinya adalah Ye Yuan tidak mati. Keesokan harinya, Ye Yuan berjalan-jalan di kota raksasa Qi Selatan lagi. Penampilan itu jelas menunjukkan ras darah, aku tidak mati. Bahkan berada ratusan juta mil jauhnya, Wang Zuo merasa seperti dia telah ditampar juga. Ini karena perintah untuk membunuh Ye Yuan diberikan olehnya. Jika bukan karena perintahnya, mustahil bagi Blue Ash untuk pindah dengan kekuatan penuh. Tetapi pada akhirnya, semua benar-benar musnah. Yang lebih menjengkelkan adalah bahwa setelah hari kedua, Ye Yuan bahkan lebih sombong sampai dia langsung pergi ke luar kota. Selanjutnya, dia hanya membawa 1 penjaga Kaisar Surga yang luas. Dia sepertinya berkata, ayo, bunuh aku. Perintah Wang Zuo belum dibatalkan. Tentu saja dia harus dibunuh. Oleh karena itu, beberapa gelombang lagi anggota Dark Knight datang untuk menyerang Ye Yuan. Pada akhirnya, masih sepenuhnya dimusnahkan. Betapapun banyak yang datang, betapapun banyak yang mati. Dalam waktu setengah bulan, Dark Knight kehilangan 2 Kaisar Sakra Heavens, 20 Emperor Fast Heavens, dan lebih dari 70 Emperor Cloud Heavens. Tuan Wang Zuo benar-benar gila. Dia tidak punya pilihan selain meminta kepala mengirim perintah untuk menghentikan serangan terhadap Ye Yuan. Ini benar-benar hanya memberikan kepala. Bab 2872 Pendaftaran. Hehe, Ye Yuan, keterampilan alkimiamu benar-benar surgawi. Kami berjalan secara terbuka di kota seperti ini, dan tidak ada yang mengenali kami. Ye Yuan memutar matanya ke arah Yang King dan dia berkata dengan kesal, aku berkata, bisakah kamu bersikap rendah hati atau tidak? Apakah Anda tahu bahwa ada pusat kekuatan Kaisar Realem di dekatnya yang menguping? Petik 2. Yang King berkata tanpa peduli, apa yang dihitung oleh pembangkit tenaga listrik Emperor Realem. Aku akan bisa menyapu bersih mereka tidak lama lagi. Ye Yuan meliriknya, mulutnya melengkung saat dia berkata, begitukah? Jika Anda sangat mengesankan, Anda tidak perlu saya untuk membantu Anda memperbaiki pil takdir Kaisar. Petik 2.
Saat Yang King mendengarnya, dia segera beralih ke ekspresi menjilat saat dia berkata, aku sangat mengesankan, tapi bukankah itu semua berkat Guru Ye? Di masa depan, ketika saya, Hegemon Azureski, menyapu seluruh dunia dan memerintah tertinggi, Anda akan menjadi ayah dari Kaisar. Diam. Oh. Hanya Anda menjadi sombong. Setelah Lord King, saya, mencapai Hegemon Realm, saya pasti akan memberi Anda yang bagus. Pada saat ini, Ye Yuan dan Yang King dua orang telah lama melewati penghalang surga absolut dan tiba di kota ras darah. Pil imitasi darah adalah pil tingkat berdaulat surgawi. Yang King secara alami dapat mengkonsumsinya juga. Kedua orang itu berjalan dengan angkuh di jalan-jalan tetapi tidak mengungkapkan kekurangan sedikit pun. Tentu saja, tidak akan ada orang berdarah yang berpikir bahwa sebenarnya ada orang yang bisa meniru aura mereka sepenuhnya. Kota ini disebut Giant Net City, salah satu kota ras darah terbesar di Heaven One Continent. Ye Yuan, mereka semua bahkan mendapatkan berita. Pertempuran baru pemilihan putra akan dilakukan di sini. Perlombaan darah akan memilih 100 putra Saint Sovereign baru dan True Sovereign 100 Sons setiap dekade. 200 Bloodkins yang paling menonjol akan dikirim ke kuil Dewa Darah dan dipersiapkan dengan baik. Ingin menyelidiki rahasia ras darah, memasuki kuil Dewa Darah secara alami adalah pilihan terbaik. Namun, wilayah ras darah saat ini sudah menempati lebih dari 2/3 dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Klan mereka secara alami banyak. Ketika Ye Yuan dua orang tiba di luar penghalang surga absolut, mereka juga benar-benar terpana. Jumlah ras darah terlalu banyak. Skala satu kota mereka seringkali 3-5 kali lipat dari kota surga satu. Bukan karena ras darah itu boros, tetapi tanpa skala ini, mereka tidak dapat menampung begitu banyak anggota klan sama sekali. Perlombaan darah diperbanyak dengan membelah, kecepatan propagasi sangat cepat. Ye Yuan dua orang memperkirakan bahwa jumlah ras Heaven One bertambah, mungkin bahkan tidak bisa menandingi 1/10 dari ras darah. Begitu banyak klan, tidak peduli seberapa rendah kemungkinan melahirkan pembangkit tenaga listrik, jumlahnya juga tidak bisa terlalu rendah. Perlombaan darah memiliki dua kota tingkat kaisar darah di Heaven One Continent, Giant Net City adalah salah satunya. Giant Net City akan memilih 20 orang terkuat dan mengirim mereka ke Thundercreek Continent dan Heaven Absolute Blood Emperor City, untuk menjalani seleksi 100 putra terakhir. Ye Yuan dua orang mengincar ini. Tempat untuk melaporkan adalah tempat berburu pertempuran di kota. Tempat ini memiliki tribun skala besar dan dapat menampung ratusan ribu orang. Pada saat ini, semua kursi ditempati di medan pertempuran. Pertempuran 100 putra setiap periode adalah pesta rakus seluruh ras darah. Bisa dikatakan diikuti dengan ama oleh semua orang. Oleh karena itu, tiket tempat berburu pertempuran akan dinaikkan ke harga setinggi langit setiap saat. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam pemilihan Giant Net City? 8 juta Saint Sovereign Heavens. 1 juta surga penguasa sejati. Angka ini terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya bukan apa-apa. Pilihan ini tidak memiliki ambang batas. Siapapun bisa ambil bagian. Dan populasi yang dimiliki kota tingkat kaisar darah mencapai beberapa puluh miliar. Lalu mengapa jumlah Saint Sovereign Heavens hanya 8 juta? Oleh karena itu, mayoritas dari mereka yang datang untuk mengikuti seleksi sangat percaya diri. Sebenarnya, seleksi semacam ini adalah cobaan yang kejam sejak awal. Banyak Saint Sovereign 100 Sons awalnya tidak diketahui, tetapi dalam pemilihan kejam semacam ini, mereka semakin kuat semakin mereka bertarung, pada akhirnya peringkat dalam 100 putra. Contoh semacam ini tidak minoritas. Tentu saja, nomor ini sangat menakutkan ketika ditempatkan di aliansi satu surga. Lebih dari 8 juta Saint Sovereign Heavens, ini hanyalah jumlah di satu kota tingkat kaisar darah. Ada 10 kota tingkat kaisar darah di surga satu benua. Lalu 2 benua lainnya. Kedua benua itu adalah 2 benua yang lengkap. Masukkan nama Anda. Nama, Blood Sure, Saint Sovereign Heaven yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengeluarkan kartu kayu untuk Yang King, mengukir namanya di atasnya. Masukkan nama Anda. Nama, Blood Azure, kata Ye Yuan. Petugas pendaftaran terkejut dan berkata, kamu juga dipanggil Blood Azure. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa masalahnya? Petugas pendaftaran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Selesai berkata,
dia mengeluarkan Ye Yuan token juga. Perlombaan darah memiliki banyak orang dengan nama keluarga darah. Secara alami ada banyak nama Blue Tazure juga. Hanya saja kedua orang ini disebut Blue Tazure pada saat yang bersamaan. Itu membuatnya sangat terkejut. Satu surga yang berdaulat suci, satu surga yang berdaulat sejati. Selain itu, sepertinya mereka berhubungan sangat baik. Yang King menatap Ye Yuan dengan penuh kebencian, ingin mencabik-cabiknya. Orang ini sebenarnya memakai nama yang sama dengannya. Untuk ini, dia bahkan menjadi sangat marah dengan Ye Yuan. Tapi tentu saja, dia masih ditekan oleh Ye Yuan pada akhirnya. Ye Yuan adalah Sein Azure saat itu. Sekarang, ketika memilih nama, dia secara alami harus memilih Blue Tazure juga. Adapun Yang King, dia memiliki biru sebagai namanya untuk memulai. Dia secara alami harus memilih Blue Tazure juga. Oleh karena itu, dua Blue Tazures muncul. Yang King menatap Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, "Pang, jangan gagal masuk 10 besar. Kamu akan mempermalukan Blue Tazure dengan nama ini." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Orang yang seharusnya khawatir adalah kamu, kan? Jika Anda tidak bisa mendapatkan tempat, enyahlah kembali ke kampung halaman Anda untuk saya." Yang King berkata dengan senyum dingin, lelucon yang luar biasa. "Jika penguasa ini mendapat tempat kedua, saya akan segera bunuh diri." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Sayangnya, ada 10 lorong. Kalau tidak, 10 tempat ini, saya akan mengantonginya sendiri." Petik 2. Gagal postur, Yang King tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia berkata, "Aku juga." Kedua orang ini saling memandang rendah seperti tidak ada orang lain di sekitarnya, segera menarik tatapan marah dari sekelompok orang. Keduanya, terlalu sombong. "Apakah Anda memperlakukan kami seperti udara?" Huhu, sentimen yang terdengar tinggi. Penyelesaian besar True Sovereign Heaven, yang lain bahkan hanya atas Saint Sovereign Heaven, bukankah kalian berdua takut keseleo lidah ketika berbicara besar? Di belakang keduanya, satu orang berkata dengan tawa dingin. Ye Yuan menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan dingin, "Bicara besar. Apakah sampah sepertimu layak aku bicara besar? Terlalu narsis." Siapa sebenarnya narsisis yang aneh itu? Orang itu tersenyum dingin dan berkata, "Sampah. Huhu, benar-benar tidak pernah ada orang yang berani mengatakan itu tentang saya. Kamu mungkin tidak tahu siapa aku, kan?" Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, "Tidak tertarik untuk mengetahuinya karena itu tidak ada artinya bagiku." Huhu, hal yang sembrono dan buta, bahkan tidak mengenal saudara Chou Yang. Dia memiliki kekuatan untuk mencoba 100 putra kali ini. Petik 2. Aku ingin tahu dari desa mana orang bodoh ini berasal, berpikir bahwa dia masih bisa menjadi nomor 1 setelah tiba di Giant Net City. Kamu, lembur, hahaha, lelucon apa? Hal-hal yang dia katakan, saudara Chou yang mungkin bahkan tidak berani mengatakannya. Kebodohan benar-benar dosa asal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah memasuki lorong, dia akan diajari bagaimana harus bersikap. Gelombang suara mengejek datang dari sekitar. Meskipun ada 8 juta pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, tentu saja ada beberapa yang sudah memiliki ketenaran besar juga. Chou yang adalah salah satunya. Di Giant Net City, kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 3 besar. Dia adalah pesaing kuat untuk slot kali ini. Pada kenyataannya, 10 tempat ini juga mungkin diproduksi di antara 20 hingga 30 orang itu. Setiap orang memiliki skor di hati mereka. Bahkan jika ada kuda hitam, itu juga bukan giliran Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Bab 2873 Jalan nomor 1. Di antara 8 juta Saint Sovereign Heavens, ranah mana yang memiliki jumlah terbanyak? Surga penguasa Saint atas. Ranah ini menempati sebagian besar. Dan ranah ini sebenarnya pada dasarnya adalah semua umpan meriam juga. Kadang-kadang menakjubkan dunia dengan satu prestasi brilian dan mampu membunuh jalan mereka ke 100 besar sudah dianggap cukup bagus. Tidak ada peluang untuk 10 besar sama sekali. Ini karena pembangkit tenaga listrik di puncak piramida semuanya adalah surga berdaulat suci dan surga berdaulat sejati setengah langkah. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan benar-benar sangat menggelikan. Huhu, nak, aku ingat kamu. Aku akan memilih jalan yang sama denganmu. Chou yang menatap Ye Yuan dan berkata sambil tertawa dingin.
Yang King melirik Chou yang seperti melihat orang bodoh dan berkata kepada Ye Yuan, orang ini tidak akan bodoh, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin, dia jelas idiot. Berbicara dengan orang bodoh akan membuatmu bodoh, mari kita. 80. Yang King sangat merasakan hal itu juga. Benar, benar, cepat. Setelah selesai berbicara, kedua orang itu langsung pergi dan sama sekali tidak memiliki niat untuk memperhatikan Chou Yang. Wajah Chou yang berubah menjadi warna hati babi. Sialan, terlalu sombong. Menghadapi adegan ini, banyak orang bersikap sombong atas kemalangan orang lain. Chou yang mengikuti. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Chou yang tidak akan melepaskannya. Ternyata mencari kematian dilakukan dengan cara ini. Aku akan mengikuti anak itu juga. Pertunjukan bagus ini tidak boleh dilewatkan. Banyak orang juga mengikuti Ye Yuan 2 orang, melihat lorong mana yang dia masuki. 8 juta orang, saat kecerobohan dan Anda akan kehilangan mereka. Pintu masuk True Sovereign Heavens dan Saint Sovereign Heavens tidak berada di tempat yang sama. Jadi segera, Ye Yuan dan Yang King berpisah. Ye Yuan tiba di pintu masuk lorong, dan penjaga itu berkata, masuk dari lorong mana? Ye Yuan bertanya, jalan mana yang terkuat saat ini? Penjaga itu melirik Ye Yuan dan berkata, yang terkuat saat ini adalah jalan nomor 1. Ye Yuan berkata, nomor 1 kalau begitu. Penjaga itu juga tidak bertele-tele, langsung mengirim Ye Yuan ke lorong nomor 1. Pembangkit tenaga Giant Net City membuka 2 ruang besar di medan perburuan pertempuran untuk melakukan pemilihan 100 putra. Pertarungan di ruang akan disajikan di tempat berburu pertempuran, ratusan ribu orang akan dapat melihatnya dengan jelas. Ada total 100 lorong Saint Sovereign Heaven, 10 sebagai satu kelompok. Di setiap lorong, hanya 100 orang yang bisa memasuki level berikutnya. Pada akhirnya, 1000 pembangkit tenaga listrik dalam kelompok akan berjuang untuk satu tempat. Cara bertarung ini sangat kejam. Setiap pemilihan 100 putra, korbannya hampir lebih dari setengah untuk memperjuangkan 10 tempat ini. Orang harus tahu, bahkan jika pertumpahan darah itu brutal, ingin membunuh lawan juga sangat sulit. Tapi, dari 8 juta Saint Sovereign Heavens, sebenarnya dibutuhkan hampir 4 juta orang untuk mati. Bisa dilihat betapa kejamnya pemilihan seperti itu. Namun, ras darah tidak peduli. Kemampuan propagasi mereka sangat kuat dan dapat memelihara sejumlah besar pembangkit tenaga listrik lagi segera. Tetapi metode semacam ini yang merupakan survival of the fittest dapat menciptakan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik yang menunjukkan kemampuan mereka dan maju ke Saint Sovereign 100 Suns, itu semua adalah pembangkit tenaga listrik sejati, kekuatan mereka sangat menakutkan. Banyak dari orang-orang ini bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh surga penguasa sejati. Ketika Ye Yuan membunuh 3 Saint Sovereign 100 Suns saat itu, bisa dilihat sejauh mana kekuatannya tangguh. Saat ini, Ye Yuan menerobos ke atas Saint Sovereign Heaven. Kekuatannya tumbuh secara signifikan lagi. Berkenaan dengan tingkat seleksi ini, dia secara alami tidak memasukkannya ke dalam hati. Dan pemilihan semacam ini, yang kuat yang benar-benar memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri semuanya akan memilih jalan nomor 1. Itu mewakili kepercayaan diri dan kemuliaan. Lalu mengapa Ye Yuan memilih lorong nomor 1? Dia ingin membunuh. Orang-orang ini adalah semua kandidat unggulan ras darah, semua pembangkit tenaga Kaisar Realem masa depan. Setiap orang terbunuh, surga 1 akan memiliki satu harapan lagi. Melihat Ye Yuan memasuki lorong nomor 1, alis Chou yang sedikit berkerut. Kekuatannya sangat kuat, tetapi jika dia masuk ke grup 1, maka dia harus berjuang sampai akhir dengan beberapa orang itu. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar tidak bisa mendapatkan tempat. Dia secara alami tidak merasa bahwa Ye Yuan memasuki lorong nomor 1 untuk mendapatkan tempat. Dia jelas memainkan trik untuk membuatnya tidak berani masuk. Adapun Ye Yuan, selama dia tidak berjuang sampai akhir setelah masuk, tidak akan ada masalah untuk bertahan hidup. Di lorong, jika mereka yang takut mati bersembunyi di satu sisi, tidak ada yang akan menemukan masalah denganmu. Tapi, jika kamu ingin merebut celah lorong, maka akan ada banyak orang yang bertarung habis-habisan denganmu. Jelas, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan itu. Menakjubkan, anak itu benar-benar masuk ke lorong nomor 1. Jalan nomor 1, disitulah para makhluk abadi bertarung.
Saya mendengar bahwa Blue Detrue, Sue Hao, Heming, tembakan besar ini semua memasuki lorong nomor 1. Jika Chou yang memasuki lorong nomor 1, pasti tidak ada masalah memasuki level berikutnya. Tapi, akan sulit untuk ingin mendapatkan tempat. Dia baru saja ditampar dengan buruk oleh anak itu. Jika dia tidak masuk, wajahnya akan hilang. Melihat Ye Yuan memasuki lorong nomor 1, banyak yang mengikuti semuanya mulai berbisik satu sama lain. Wajah Chou yang berubah menjadi warna hati babi lagi. Sial, Pang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Chou yang berkata dengan penuh kebencian. Namun, sudah ada beberapa orang yang mengikuti di belakangnya. Dia sudah mengirimkan pembicaraan besar tadi. Jika dia menyusut kembali saat ini, maka dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara serius, jadi bagaimana jika Blue Detrue? Mungkinkah aku, Chou Yang, takut padamu? Selesai berkata, dia langsung masuk ke lorong nomor 1. Tribun segera mendidih dengan kegembiraan. Chou yang memasuki lorong nomor 1 juga. Orang yang hebat, lorong nomor 1 benar-benar tempat orang abadi bertarung. Menghitung di Chou Yang, mungkin ada setengah dari ahli top Giant Net City yang sudah memasuki lorong nomor 1. Ini benar-benar kelompok kematian. Saya mendengar bahwa kekuatan Blue Detrue kemungkinan telah mencapai kekuatan 50 teratas dari 100 putra. Petik 2. Yang lain juga tidak buruk. Meskipun hanya ada 100 putra setiap kali, mereka yang tersingkir dengan kekuatan 100 putra bukanlah minoritas. Ya, setidaknya Blue Detrue, Sue Hao, Chou Yang, Heming, beberapa dari mereka semua memiliki harapan untuk memenangkan tempat ini. Chou yang beberapa orang semuanya adalah kandidat unggulan. Setiap gerakan dan tindakan mereka menarik banyak perhatian. Pada saat ini, para dewa besar berkumpul di lorong nomor 1. Itu benar-benar mengabaikan antusiasme semua orang untuk menonton pertempuran. Hanya pertempuran semacam ini yang bagus untuk ditonton. Hanya ini yang menarik. Uang ini tidak dihabiskan dengan sia-sia. Adapun Ye Yuan, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Surga Saint Sovereign atas, siapa yang akan memperhatikannya? Waktu perlahan mengalir. 8 juta orang memilih jalan mereka satu demi satu. 100 lorong didistribusikan secara merata. Jika lorong itu penuh, itu tidak akan diizinkan untuk dipilih lagi. Dan kenyataannya, orang-orang yang memilih 10 lorong kelompok pertama sangat sedikit. Ini karena ini benar-benar kelompok kematian. Bahkan jika Anda memasuki 1000 teratas, sangat sulit untuk memperjuangkan satu-satunya tempat itu juga. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Tentu saja, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik sejati yang memilih konsesi taktis. Bagaimanapun, mendapatkan slot untuk memasuki Saint Sovereign 100 Suns adalah cara raja. Memamerkan keberanian sesaat di sini tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, banyak yang memiliki kekuatan 100 putra semuanya pada akhirnya tersingkir dan bahkan mati. Tapi kenyataannya sangat kejam. Dapatkan tempat 100 putra, terbang ke surga dalam satu lompatan. Gagal mendapatkannya, menghilanglah kekerumunan. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Saya masuk ke grup pertama. F***, hanya sedikit lambat. Tidak ada harapan sekarang. Segera, pemilihan lorong-lorong selesai. Banyak orang semua meratapi penyebabnya hilang. Memasuki kelompok kematian, mereka menjadi putus asa. Bab 2874 menunggu begitu lama untuk kalian. Setelah Chou yang memasuki lorong nomor 1, murid Blue Detrue dan yang lainnya mengerut. Lawan tangguh lainnya datang. Chou Yang, kamu benar-benar masuk juga. Heming datang dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Mengapa Anda diizinkan masuk, dan saya tidak diizinkan masuk? Chou yang berkata dengan senyum dingin. Haha, tentu saja kamu diizinkan, tetapi dengan kepribadianmu yang berhati-hati, kami semua mengira kamu tidak akan masuk. Heming berkata sambil tertawa. Aku pasti akan mengambil tempat ini. Chou yang berkata dengan bangga. Dia memiliki kepercayaan diri dari pembangkit tenaga listrik. Namun, tatapannya mendarat di Ye Yuan, penuh dengan niat membunuh. Lorong itu belum dibuka. Mereka tidak diizinkan untuk bergerak sekarang. Kalau tidak, dia akan segera membunuh Ye Yuan.
Melihat tatapan Chou Yang, itu segera menarik perhatian para pembangkit tenaga listrik yang mau tidak mau melihat ke arah Ye Yuan dengan terkejut. Mungkinkah Chou Yang masuk karena Saint Sovereign Heaven bagian atas ini? Tidak sampai sejauh itu, kan? Berkenaan dengan tatapan ini, Ye Yuan benar-benar tidak menyadari dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia bermusuhan denganmu. Heming bertanya dengan bingung. Chou Yang berkata, jika kalian mendengar apa yang dia katakan, kalian juga akan bermusuhan dengannya. Kalimat ini berhasil menarik perhatian kelompok pembangkit tenaga listrik. Heming berkata dengan terkejut, oh, apa yang dia katakan? Chou Yang menceritakan masalah di area pendaftaran secara rinci dari awal, berhasil meningkatkan nilai agro Ye Yuan menjadi 300%. Manakah di antara orang-orang ini yang bukan putra surga yang sombong? Siapa di antara mereka yang tidak terlalu bangga? Mereka akan mengatakan bahwa slot ini milik saya. Tetapi sama sekali tidak ada orang yang akan mengucapkan kata-kata ini, saya sendiri yang akan mengantongi 10 tempat. Kata-kata ini terlalu arogan dan akan menimbulkan kemarahan publik. Orang-orang pilihan surga ini kuat, tetapi mereka tidak akan kuat sampai menimbulkan kemarahan publik juga. Lupakan surga Saint Sovereign, bahkan jika surga penguasa sejati ada di sini, dia tidak akan berani mengatakannya juga. Terutama lorong nomor 1, kekuatan putra surga yang bangga ini tidak pucat dengan surga penguasa sejati. Begitu banyak orang menyerang bersama, siapa yang bisa menangkis mereka? Sentimen yang terdengar tinggi. Hehe, lorong akan segera dibuka. Saya benar-benar ingin melihat betapa mengesankannya adik laki-laki ini. Oh, benar, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan tempat ini. Heming berkata sambil tersenyum. Kekuatan Blooded Rue memang sedikit lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, kemungkinan dia mendapatkan tempat adalah yang tertinggi. Tentu saja, itu juga hanya kemungkinan. Begitu banyak ahli, ada terlalu banyak variabel. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Jika itu 1 lawan 1, itu akan mudah dikatakan. Blooded Rue bahkan tidak melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, hanya orang bodoh. Kalian juga membungkuk ke levelnya. Petik 2. Hahaha, itu masuk akal. Idiot, apakah kamu tidak akan memprovokasi kami? Heming berkata kepada Ye Yuan sambil tertawa keras. Ye Yuan mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak begitu bebas. Dengan sedikit waktu ini, menggunakannya untuk berkultivasi, menggunakannya untuk mendapatkan pencerahan tentang alkimia Dao, formasi Dao, apa yang tidak baik tentangnya. Namun, dia mengabaikan orang-orang ini segera dianggap pengecut oleh semua orang. Huhu, anak itu mungkin ketakutan konyol, kan? Bahkan tidak berani bicara lagi. Tolong, dengan hampir 20 tembakan besar, jika itu Anda, apakah Anda berani berbicara? Jika itu berpose di luar, lupakan saja. Memasuki lorong nomor 1, dia hanya bisa tunduk. Masuk akal. Diingat oleh begitu banyak tembakan besar, dia benar-benar akan mati. Sebentar lagi, kukira dia akan gila, hahaha. Ini adalah ruang yang sangat besar. Lebih dari 80.000 orang dikurung dalam radius berdesakan, diselimuti oleh layar cahaya. Sebelum lorong dibuka, mereka tidak bisa bergerak. Jika tidak, mereka akan langsung dibunuh. Pada saat ini, 2 bidikan besar Kaisar Sakra Heaven dari Giant Net City, Sumu dan Bloodsweat, juga memperhatikan jalan nomor 1. Tempat ini sering menjadi tempat lahirnya yang terkuat. Tempat pertama Blooded Rue kemungkinan besar ada di kantong. Anak ini sangat mirip denganmu. Sumi berkata sambil tersenyum. Blooded Rue adalah keturunan Bloodsweat. Dia dengan kuat menekan yang lain di Saint Sovereign Heaven. Dia juga kebanggaan Bloodsweat. Mengenai keturunan ini, dia juga mengasuhnya dengan sepenuh hati. Mendengar itu, Bloodsweat berkata dengan angkuh, saya memperkirakan bahwa kekuatan Blooded Rue dapat masuk ke dalam 20 besar Saint Sovereign Hundred Suns. Pertempuran ini hanyalah permainan anak-anak. Pupil mata Sumu mengerut, dan dia berkata, bocah itu menyembunyikan kekuatannya. Kamu, orang ini, benar-benar bersembunyi begitu dalam. Petik 2. Bloodsweat tersenyum dan berkata, jika dia tidak menyembunyikan sedikit kekuatannya, bagaimana dia akan menang ketika dia mencapai Battle of Hundred Suns? Mereka yang mampu pergi ke Heaven Absolute Blood Emperor City semuanya adalah pilihan surga sejati. Sumu mengangguk dan berkata,
jika dia benar-benar bisa masuk 20 besar, maka wajah kursi ini secara alami akan terasa bersinar juga. Bloodsweat tersenyum dan berkata, berhenti berpura-pura di depanku. Kekuatan Suyun juga dapat menempati posisi pertama dengan kuat di antara surga penguasa sejati. Nilai dari Saint Sovereign Hundred Suns pada akhirnya masih tidak sebagus surga Sovereign sejati. Petik 2. Suyun ini secara alami adalah keturunan Sumu. Mereka memiliki latar belakang pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven. Kekuatan mereka secara alami luar biasa. Sumu tersenyum dan berkata, persaingan antara True Sovereign Heavens bahkan lebih sengit. Apakah Suyun dapat menempati posisi pertama atau tidak, sangat sulit untuk dikatakan. Baiklah, sudah waktunya untuk membuka lorong. Ledakan. Layar cahaya di atas kepala semua orang menghilang dengan ledakan keras. Pada saat yang sama, lorong-lorong juga langsung dibuka. Semua orang sangat jauh dari lorong. Jarak ini digunakan untuk membunuh. Namun, bahkan jika seseorang mencapai pintu masuk lorong, itu tidak bisa langsung dimasuki juga. Pintu masuk lorong itu disegel. Ada mekanisme di atasnya. Seseorang harus mengaktifkan mekanisme 3 kali berturut-turut sebelum lorong itu bisa terbuka. Setelah seseorang memasuki lorong, lorong itu akan tertutup kembali, dan itu perlu dibuka sekali lagi. Dan ini meningkatkan intensitas pembunuhan. Hampir segera, Chou yang bergegas menuju Ye Yuan. Dia ingin membunuhnya pada saat pertama. Bukan hanya Chou Yang, beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven bergegas ke sisi ini. Namun, Ye Yuan sudah menghilang sejak dewa tahu kapan. Di mana dia? Dia jelas masih di sini sekarang. Petik 2. F***, setidaknya kamu berlari cepat. Jangan biarkan ayahmu menabrakmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Kecil berlari cukup cepat. Chou yang menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata. Dengan lebih dari 80.000 orang, jika seseorang bersembunyi di antara kerumunan, itu benar-benar tidak mudah ditemukan. Pada saat ini, lebih dari 80.000 orang telah bertabrakan bersama, daging dan darah berserakan, menjadi sangat tragis. Pembangkit tenaga listrik teratas ini membentuk lingkaran mereka sendiri. Lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik dengan hiruk-pikuk melawan jarak dekat bersama-sama. Namun, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu hanya bertarung siapa yang akan menjadi yang pertama memasuki lorong. Tidak perlu keluar semua di babak pertama ini. Pembunuhan sebenarnya ada di level berikutnya. Pada saat itu akan menjadi hal yang benar-benar tidak dapat didamaikan sampai mati. Setelah level pertama selesai bertarung, itu akan memberi orang kesempatan untuk mengeksploitasi. Keterampilan Blooded Rue adalah tingkat yang lebih tinggi pada akhirnya. Dia masih bergegas keluar dari pengepungan beberapa musuh tangguh untuk menjadi yang pertama. Namun, dia tidak bisa menyingkirkan semua orang. Lagi pula, tidak ada orang yang mudah di sini. Tempat pertama adalah milik ayahmu. Blooded Rue, kamu tidak boleh merebutnya. Chou yang menghunus pedangnya dan menebas Blooded Rue dengan gila-gilaan. Kekuatannya benar-benar sangat kuat. Bahkan Blooded Rue tidak berani meremehkan juga. Namun, sebelum memasuki lorong, pembunuhan belum mencapai puncaknya. Pintu masuk lorong adalah bidang penggilingan daging. Segera, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik teratas bergegas ke pintu masuk lorong. Setelah itu, mereka tercengang. Sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk lorong. Dia juga tidak memasuki lorong dan hanya berdiri di sana seperti itu. Siapa lagi orang ini jika bukan Ye Yuan? Ternyata dia sudah lama mencapai pintu masuk lorong. Melihat semua orang datang, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, baru saja datang ya. Aku menunggumu begitu lama. Teman-teman. Bab 2875 Semut tidak memiliki hak untuk menyerah. Hati semua orang bergetar. Orang ini memiliki kecepatan seperti itu. Tidak heran dia pergi dalam sekejap mata. Sepertinya arogansi liar Pang ini bukan tanpa logika. Hanya saja mereka tidak mengerti, dia sudah menjadi orang pertama yang mencapai, jadi mengapa dia masih tinggal di sini. Yang pertama membuka lorong, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Namun, Blooded Rue juga diam-diam menghela nafas lega. Hampir gagal total pada tugas sederhana. Menunggu kita begitu lama. Nak, apa yang kamu coba lakukan? Chou yang berkata sambil tertawa dingin. Ye Yuan tersenyum dengan niat buruk dan berkata, tidak ada,
saya hanya ingin memberitahu kalian bahwa selain saya, tidak ada yang bisa melangkah ke lorong. Saat kata-kata ini keluar, lebih dari 80.000 orang tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda bercanda? Chou yang tertawa keras dan berkata, Blutazure, apakah otakmu rusak? Dalam pertempuran 100 putra, tidak pernah hanya ada satu orang yang berhasil keluar dari pintu masuk lorong. Maksud Anda ingin menghentikan lebih dari 80.000 orang sendirian. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah mengatakan itu. Semua orang mencibir dengan dingin dan baru saja akan membalas tetapi mendengarnya berkata, aku berkata, untuk membunuh sampai tidak ada yang berani masuk. Berhenti, itu tidak ada. Aku akan membunuh kalian semua, kawan. Semua orang terkejut lagi. Orang ini benar-benar orang gila. Anda benar-benar membual sampai Anda mempercayainya sendiri, kan? Hahaha, aku sangat takut. Pang, ayo bunuh aku kalau begitu. Ya, kita semua, surga berdaulat sejati setengah langkah ini, terlalu lemah. Aku mohon, bunuh aku. Ayo, saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda membunuh sampai tidak ada yang berani masuk. Petik 2. Ye Yuan benar-benar menjadi badut. Kata-kata ini benar-benar terdengar lucu sampai ekstrim. Wanita 68-an asal Ambon dengan baby face pakai ini sebelum tidur. Gluti. Di suatu tempat di luar angkasa, Sumu dua orang juga bertukar pandang, menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Mereka benar-benar belum pernah melihat pria muda yang sombong seperti itu sebelumnya. Meskipun aturan spasial Ye Yuan juga mengejutkan mereka sekarang, hanya berdasarkan ini dan dia ingin berurusan dengan lebih dari 80.000 orang. Apalagi kecepatan itu bukanlah segalanya, kekuatan adalah cara raja. Tidak peduli apa, tujuan akhir semua orang adalah melewati lorong. Bahkan jika kecepatanmu cepat, itu tidak bisa dimainkan dalam situasi seperti ini. Jika semua orang bergegas maju, Anda hanya bisa melawan dengan paksa. Jika tidak, bualan yang Anda buat akan menjadi lelucon. Ledakan. Di tengah tawa keras, Ye Yuan tiba-tiba menyerang. Pernyataan, aku mohon, bunuh aku, itu langsung hancur berantakan, benar-benar terhapus. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kamu memohon padaku, maka aku akan memuaskanmu. Ekspresi Bludetruwe dan yang lainnya berubah drastis. Pukulan ini sangat kuat. Aku mohon, bunuh aku, juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas, setengah langkah True Sovereign Heaven. Dia benar-benar mati bahkan tanpa punya waktu untuk bereaksi. Meskipun itu adalah serangan mendadak, ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan sangat kuat. Alis Bludetruwe sedikit berkerut, dan dia berkata, baiklah, kamu sudah membuktikan kekuatanmu. Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki lorong. Masuklah. Kami tidak akan menghentikanmu. Dia merasa bahwa kekuatan Ye Yuan mungkin tidak lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, maka dia mungkin harus menggunakan semua kekuatannya. Saat ini, dia tidak ingin mengekspos kekuatannya terlalu dini. Dia secara alami juga tidak ingin bertarung dengan Ye Yuan sampai mereka berdua terluka. Tapi alis Chou yang sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, benar, apa maksudmu? Bludetruwe berkata dengan dingin, tidak ada artinya sama sekali. Tidak perlu membuang waktu di level ini. Mau bertarung? Lakukan setelah memasuki level selanjutnya. Chou yang sedikit marah, tapi dia juga merasa bahwa kekuatan Ye Yuan sepertinya tidak lebih lemah darinya. Pukulan itu sebelumnya, dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak bisa melakukan lebih baik dari Ye Yuan. Meskipun ini berbicara besar, dia masih memiliki kekuatan. Yang lain berhenti berbicara, jelas secara diam-diam menyetujui rekomendasi Bludetruwe. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kalian semua salah paham? Saya tidak memamerkan kecakapan bela diri kepada Anda semua. Saya hanya ingin membunuh orang. Tak satu pun dari kalian diizinkan untuk memasuki level berikutnya. Petik 2. Pupil Bludetruwe mengerut, dan dia berkata dengan suara serius, Blutazure, jangan menolak muka saat diberikan. Dia benar-benar marah. Pang ini terlalu banyak berpose. Tapi, saat dia marah, Ye Yuan bergerak. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan mengeluarkan pukulan, membidik langsung ke salah satu surga penguasa sejati setengah langkah teratas. Ledakan. Orang itu langsung terbunuh tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Hati semua orang bergetar liar. Jika yang pertama,
Kekuatan asli. Itu karena semua orang sudah berjaga-jaga. Tapi hasilnya tetap saja pembunuhan instan. Kali ini, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk berhenti, satu pukulan mengikuti yang lain. Tempat-tempat yang dia lewati adalah dia yang langsung membunuh yang lain. Tidak peduli seberapa kuat Anda semua tidak dapat mengambil satu pukulan dari saya. Teknik tinju ini adalah teknik bela diri ras naga yang ditingkatkan Mitian dengan tinju transformasi naga 9 surga sebagai fondasinya. Mitian pernah menjadi pembangkit tenaga listrik hegemon realem, cakrawalanya sangat jauh. Mengubah teknik tinju secara alami mudah dilakukan. Setelah memperbaikinya dan mencocokkannya dengan pil imitasi darah, kekuatan yang dikeluarkan Ye Yuan membawa aura berdarah dan jahat yang kental, sama persis dengan teknik bela diri ras darah. Saat itu, ketika garis keturunan Ye Yuan baru saja berevolusi, kekuatan tempurnya sudah bisa menembakkan Saint Sovereign Hundred Suns. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, membunuh apa yang disebut pembangkit tenaga listrik ini tidak layak disebut sama sekali. Melihat Ye Yuan mengamuk ke segala arah, hati Blue Deathway bergetar hebat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Semuanya bergandengan tangan dan bunuh ini dulu. Blue Deathway meraung marah. Hati semua orang menjadi dingin, segera bergabung. Zens, lebih dari 100 setengah langkah terus Sovereign Heavens dengan kekuatan puncak langsung mengepung Ye Yuan sampai bahkan air tidak bisa meresap. Di antara mereka, bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik teratas itu. Namun, itu tetap tidak berguna. Semakin Chou yang menonton, semakin khawatir dia. Pembangkit tenaga listrik yang dia pandang sebagai lawannya tidak bisa bertahan satu pukulan pun di bawah tangan Ye Yuan. Chou yang saat ini ketakutan sampai keberanian dan semangatnya runtuh. Dia mati-matian mundur ke belakang, berharap Ye Yuan telah melupakannya. Siapa yang mengira bahwa orang ini begitu kuat? Kekeliruan. Salah perhitungan. Dia akhirnya mengerti bahwa Ye Yuan mengabaikannya saat itu bukan karena keangkuhan, tetapi itu karena dia benar-benar tidak memilikinya di matanya. Akhirnya, dia diam-diam mundur dari medan perang dan tidak bisa menahan nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, yang lain menahan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Blue Deathway benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Di antara begitu banyak orang, hanya dia yang hampir tidak bisa bertukar satu atau dua pukulan dengan Ye Yuan. Beruntung juga orang ini menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, kali ini, dia benar-benar harus mati. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bukan sampah dan bahkan ingin membuktikannya kepadaku? Mengapa memberi Anda kesempatan sekarang, tetapi Anda ingin pergi? Tiba-tiba, suara mematikan terdengar di telinganya. Chou yang ketakutan sampai dia mengeluarkan asap dari ketujuh lubang itu, seluruh tubuhnya hampir meledak. Tapi dia tidak bisa menemukan Ye Yuan. Seolah-olah sekelilingnya adalah Ye Yuan. Kamu di mana? Chou yang sepenuhnya waspada, semua bulu di tubuhnya berdiri. Aku tepat di depanmu. Anda bahkan tidak bisa melihat. Pupil mata Chou yang mengerut, hanya untuk mendengar desahan panjang yang terdengar, aku memberimu kesempatan. Tapi sepertinya, kau memang masih menjadi sampah. Ledakan. Sebuah pukulan menghantam Chou yang sudah mati. Tentu saja sangat mudah bagi Ye Yuan untuk membunuh Chou Yang. Tapi dia sengaja tidak membunuh agar dia merasa takut. Di antara ribuan ahli, dalam sekejap mata, hanya ada 3 atau 4 yang tersisa. Bahkan ada sebagian besar orang lain yang meninggal. Tapi kematian Chou yang memicu kegelisahan semua orang. Kekuatan Chou yang benar-benar eksistensi paling puncak dalam kelompok orang ini. Tapi, bahkan dia sudah mati, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Kami tidak akan masuk. Kita semua tidak akan masuk. Jangan bunuh aku. Keberanian dan semangat Heming telah hancur saat dia berkata. Blue Deathway juga memiliki ekspresi serius saat dia berkata, Blue Tazure, kamu menang. Saya menyerah. Dia tidak merasa bahwa Ye Yuan berani membunuhnya karena dia adalah keturunan Deputi City Lord Bloodsweat. Konsekuensi dari menyinggung Kaisar Sakra Heaven tidak terbayangkan. Ledakan. Sebuah pukulan dikirim. Heming langsung hancur berantakan. Pupil Blue Deathway mengerut, hanya untuk melihat suara iblis Ye Yuan terdengar. Maaf, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan membunuh kalian semua jika Anda memohon belas kasihan. Semut tidak punya hak untuk menyerah.